Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Kamiluddin di tutorial Microsoft Office Excel pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas terkait rumus fungsi if, logical if. Nah, kita nanti menggunakan fungsi logika untuk mengerjakan data-data yang berkaitan dengan pernyataan. Jadi, jika kita ketemu data berupa pernyataan, contoh nih saya sudah siapkan ada tabel pernyataan dan juga ada petunjuk mengerjakan soal. Nah, nanti di bagian gaji pokok yang masih kosong ini kita kerjakan menggunakan petunjuk yang ini dan menggunakan rumus fungsi logical if. Ada tunjangan, pajak, dan bonus untuk terima nanti tidak menggunakan fungsi if karena pernyataan terima itu kita bisa melihat data dari kolom sebelumnya yaitu gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Ini untuk terimanya berapa. Jadi nggak perlu pakai fungsi logical if. Jadi tidak semuanya di pernyataan atau tidak semuanya di data menggunakan fungsi if, tapi semua pernyataan ya pakainya if. Sebenarnya bisa selain pakai if bisa pakai rumus lookup. Nanti setelah saya jelaskan di fungsi logical if, mungkin di pertemuan berikutnya saya jelaskan menggunakan rumus lookup. Baik, kita bahas di fungsi logical if-nya terlebih dahulu. Ada beberapa catatan atau ada beberapa yang perlu dicatat di dalam fungsi logical if. Untuk pertama, ketika kita menggunakan fungsi if, jika data yang kita masukkan sebagai value if true atau sebagai value if false-nya berupa data teks, maka perlu menggunakan tanda petik 2 di dalam sebelum dan di awal dan di akhir karakter yang akan dimasukkan sebagai data teks. Petik 2 di atas, nanti saya contohkan juga. Dan penggunaan rumus if juga bisa langsung diketik di dalam sini, langsung diketik sama dengan if. Cuman kalau saya sarankan jangan langsung diketik di sini. Kalau mau manual ya ngetik, klik di bagian yang mau ditaruh hasilnya, terus ngetiknya lewatnya atas sini. Kenapa kalau lewat atas? Kenapa nggak langsung lewat sini? Katanya tadi boleh. Ya boleh, cuman nanti bisa menutupi di kolom-kolom sebelumnya sehingga kita tidak bisa menggunakan klik. Kalau rumus if-nya panjang, itu nanti nggak bisa ngeklik yang di sebelah kirinya. Gitu. Jadi alangkah baiknya boleh kita klik di sini kalau mau langsung ngetiknya lewat atas sini. Ya, insert function. Atau alternatif yang berikutnya juga kita bisa menggunakan function insert function ini, kemudian kita pilih menggunakan rumus apa? If. Ya berarti kita pilih if, tinggal kita oke. Nah, maka di sini sudah disediakan dialog atau tempat untuk memasukkan jawaban-jawabannya atau pernyataannya. Sudah dipisahkan antara logical test, value if true, dan juga value if false. Enaknya kita menggunakan insert function yang di sini nanti akan muncul tentunya di tiga tempat. Di sini muncul, di bagian ini hasilnya juga nanti muncul, dan di sini juga tampil kayak gitu. Nah, logical test ini nih saya akan jelaskan dulu nih sebelum saya panjang lebar untuk praktek. Saya jelaskan logical test itu apa. Mungkin teman-teman ada yang baru dengar fungsi if atau ada yang sudah pernah dengar. Ya, coba perhatikan dulu, saya ingin menyampaikan. Untuk logical test ini artinya pernyataan. Atau bisa juga diartikan dengan syarat. Syarat apa? Syarat untuk bisa menentukan jawaban, yaitu dengan pernyataan atau dengan syarat contoh. Kita akan menentukan gaji pokok. Syaratnya apa? Golongan. Ada 2A, ada golongan 2B, ada golongan 2C. Contoh di data ini. Karena di sini di dalam golongan hanya ada 3 pernyataan, 2A, 2B, 2C. Kalau misalnya nanti teman-teman kok bikin pernyataannya lebih dari 3 ya, nanti if-nya juga akan tambah lagi. Cuma saya jelaskan di awal sini logical test tadi, kita kembali logical test adalah pernyataan atau syarat untuk menentukan jawaban. Terus value if true apa? Jawaban dari logical test, jawaban dari pernyataan. Jawaban
value if true, jawaban tepat, jawaban benar. Kemudian ada juga value if false, jawaban lain atau jawaban yang lainnya. Selain dari jawaban yang value if true. Kalau misal ada 3 pernyataan nanti, maka maksudnya semuanya di value if false. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi if bisa diartikan dengan jika, logical test artinya pernyataan, value if true artinya aksi dari pernyataan atau jawaban dari pernyataan, value if false aksi yang lain atau pernyataan lain atau jawaban yang lain. Seperti itu. Dan kalau misal nanti pernyataan yang paling akhir kita hanya ambil jawaban saja. Jadi nggak perlu kita sebutkan pernyataan. Langsung saja kita kerjakan di gaji pokoknya. Kalau nggak praktek, pasti belum percaya atau belum yakin bisa atau enggak nih. Padahal di teorinya, oh saya udah bisa. Ketika praktek nggak bisa. Nah, itu banyak yang seperti itu. Tapi maka dari itu kita langsung praktek saja di sini untuk menentukan logical test atau untuk menentukan gaji pokok. Logical testnya apa? Berarti golongan. Nah, cukup kita klik saja atau boleh diketik enggak? Boleh. Diketik boleh, diklik boleh. Tapi lebih efisien diklik, ya udah diklik saja. Dan ketika logical test C6 ini baru menunjukkan tempat logical test yang sedang kita kerjakan adalah di sel C6. Sama dengan karena di sini pernyataan. Di sel C6 ini sama dengan apa? Nah, perlu catatan lagi nih di sini, teman-teman bisa catat. Jika pernyataannya berupa data teks, ini sudah pasti menggunakan sama dengan. Tidak mungkin tidak. Pasti pakai sama dengan. Ini kalau semisal pernyataannya berupa data teks. Tapi jika pernyataannya menggunakan data value, data angka, ini menyesuaikan nanti. Bisa menggunakan lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, contoh minimal, itu pakainya lebih dari sama dengan. Maksimal, kurang dari, sama dengan. Lebih dari ya pakai tanda lebih dari. Kurang dari ya pakai kurang dari. Sama dengan ya pakai tanda sama dengan. Nah, kalau data teks hanya satu, yaitu sama dengan. Karena golongan ini termasuk teks 2A. Jika ada huruf dan angka dalam satu sel, tidak menggunakan pengaturan number format, maka itu disebut dengan data teks. Apalagi huruf saja, pasti pakai teks. Data teks pasti gitu ya. Nah, ingat tadi saya sudah sampaikan jika kita masukkan data teks selain rumus, maka kita menggunakan tanda petik 2 di atas. Seperti ini contohnya, pakai shift, kemudian samping kirinya enter, di situ ada tanda petik 2. Kalau menggunakan tombol yang atas kan kita pakai shift tambahannya. Ingat gitu ya. Jika 2A besar kecil sebenarnya nggak ngaruh ya, tapi saya bikin besar semuanya aja biar kelihatan. Value if true, jika 2A maka gajinya 2 juta. Masukkan langsung 2 juta. Di sini nggak perlu kita tambahkan titik ya, untuk mengantisipasi komputernya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini pernyataan lainnya if, kemudian kita klik lagi di golongan sama dengan petik 2B. Jika 2B gajinya berapa? Oh, yang lain pakai koma, maka di sini saya pakai koma. Oh ya, teman-teman, untuk list separator atau tanda pemisah, tadi saya pakai titik koma. Oh, ternyata yang lainnya di sini ternyata pakai koma. Berarti nggak mungkin bisa kalau pakai titik koma. Titik koma atau koma ini artinya list separator atau tanda pemisah, teman-teman. Jika koma atau titik koma ini, oh berarti ini menandakan komputer saya ini pakai language English, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau semisal pakainya titik koma, oh berarti komputernya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya untuk membedakannya. Nah, titik koma atau koma yang setelah dari pernyataan ini artinya maka. Jadi, jika sel C6 sama dengan 2A, maka gajinya 2 juta. Nah, terus jika tapi koma setelah value if true, ini artinya selain itu. Jadi, jika sel C6 sama dengan 2A, maka gajinya 2 juta. Selain itu, ada pernyataan yang kedua lagi, jika lagi. Nah, sini soalnya selain itu gitu ya. 2B gajinya berapa? 3 juta. Kayak 3 juta. Nah, khusus pernyataan terakhir, saya nggak belum mengerjakan pernyataannya, langsung ambil jawabannya. Jawaban pernyataan terakhir adalah 5 juta, masukkan langsung 5 juta.
kurung tutup sampai berwarna hitam, atau ada 2 if, ada 2 kurung tutup, 3 if, 3 kurung tutup. Seperti itu teman-teman, mudah dipahami. Langsung saja di sini saya tarik ke bawah. Untuk pemahaman lebih lanjut lagi di sini ada contoh mengerjakan tunjangan. Kalau mode ini saya pakai alternatif yang berbeda. Jadi saya yang langsung saja. Kalau tadi kan saya pakai insert function fx gitu ya. Sekarang langsung saja kita ketik. Untuk tunjangan adalah jika status nikah, maka ketik sama dengan dulu if. Nah, kalau udah muncul rumusnya tinggal di tab. Ini kalau yang pakai lewat sini gitu ya. Logical testnya apa? Status sama dengan apa? Nikah. Jika status nikah maka mendapatkan tunjangan 25%. 25% dari apa? Dari gaji. Nah, ini kalau yang lewat sini nih yang lewat sini nih ngetiknya nggak nutupin sebelah kirinya. Maka masih bisa diklik-klik kayak gitu. Selain itu, maaf di sini saya pakainya koma harusnya. Oke, baru nanti rumusnya. Di bawah ini ada petunjuk. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan rumusnya. Aduh, saya nggak hafal rumus if. Nah, nggak perlu ngafalin. Yang penting teman-teman pahami saja. Oh, untuk ngisi logical test seperti ini. Untuk ngisi value if true seperti ini. Untuk ngisi value if false seperti ini. Nah, itu pahami. Itu yang penting. Nah, untuk yang belum nikah kan dapatnya 10%. Nah, 10% ini jawaban. Maka langsung dimasukkan 10% dari gaji pokok. Kurung tutup, enter. Selesai, tinggal tarik ke bawah. Kemudian berikutnya ada pajak. Pernyataan pajak jika gaji pokok minimal 5 juta, maka dikenakan pajak 500.000. Jika gaji pokok kurang dari 5 juta dan minimal 4 juta, dikenakan pajak 300.000. Jika gaji pokok kurang dari 3 juta, maka dikenakan pajak 100.000. Nah, ini untuk contoh pernyataan ada pernyataan pajak seperti itu, maka kita bisa menggunakan langsung di sini boleh, atau pakai function yang ini juga boleh. Teman-teman tinggal enaknya lewat mana, ya itu yang dipilih ya. Jangan pilih yang susah kalau menurut diri kalian tidak enak kayak gitu. Jadi menurut kalian enaknya lewat sini, ya udah enaknya lewat sini, langsung pakai yang itu ya. Oke, langsung saja untuk pajak. Jika gaji pokok minimal 5 juta, pernyataannya berarti di gaji pokok minimal pakai tanda lebih dari sama dengan 5 juta. Pajaknya berapa? 500.000. Nah, pernyataan yang berikutnya pakai if. Jika gaji pokok, karena di sini ada tanda kurang dari 5 juta dan ada tanda minimal, maka langsung kita fokus ke yang minimalnya. Pernyataannya harusnya nggak 4 juta. Ini nanti saya rubah ya pernyataannya. Sebentar. Karena di sini pernyataannya kan 3 juta yang 2B. Oke, saya rubah. Soalnya ini 3 juta, kalau yang ini kurang dari 2 juta misalnya. Oke, saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oh, ngulas lagi. Nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Baik, di sini untuk bagian pajak, jika gaji pokok minimal 5 juta, maka klik di gaji pokok minimal lebih dari sama dengan 5 juta. Nah, value if true-nya, aksi benarnya, jawabannya, jika gaji pokok minimal 5 juta, maka dikenakan pajak 500.000. Masukkan tanda poin 500.000. Value if false. Pernyataan yang lainnya ada pernyataan jika gaji pokok kurang dari 5 juta. Itu artinya, kenapa 5 jutanya nggak kita kerjakan? Karena sudah dikerjakan oleh yang pernyataan sebelumnya tadi. Yang minimal 5 juta, kan 5 jutanya ikut. Oh, berarti 5 jutanya kita abaikan. Kayak gitu. Kita langsung fokus di pernyataan yang berikutnya, yaitu minimal 3 juta. Nah, maka di sini kita klik di gajinya minimal, pakainya lebih dari sama dengan 3 juta.
maka dikenakan pajak berapa? 300.000. Nah, untuk pernyataan yang terakhir, jika gaji pokok kurang dari 2 juta, maka dikenakan pajak 100.000. Nah, maka di sini langsung terakhirnya langsung kita masukkan 100.000. Nah, setelah ini kita kurung tutup dan enter. Nah, hasil untuk pajak sudah keluar seperti ini. Nah, kemudian kita langsung menentukan di bagian terima. Terima nggak saya bikinkan petunjuk soal, karena terima ini kita bisa pahami dari data. Dari data atau tabel di sini, kalau kita melihat terima, yaitu gaji pokok, ada tunjangan otomatis kita tambahkan, ada pajak otomatis kita kurangi. Nah, maka yang diterima adalah 2.400.000 bonus. Pernyataan bonus, jika status nikah maka mendapatkan bonus TV, jika status belum nikah maka mendapatkan bonus HP. Nah, maka ini sangat mudah, langsung saja saya ketik lewat sini. Ini kalau alternatif yang terakhir ya. Kalau misal karena pernyataannya itu jauh, maka boleh langsung diketik di sini. Kalau pernyataannya di samping kirinya, yaitu lewatnya atas sini ya, kalau bisa. Lalu kalau tes status nikah, jika status nikah, jika status D6 sama dengan nikah, maka dapat bonus TV. Selain itu, HP. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat mudah semua di fungsi if, yang penting paham dasarnya, berikutnya pasti mudah, tidak ada yang susah. Kalau misal teman-teman mau belajar, teman-teman mau berlatih, pasti bisa. Selanjutnya untuk menentukan jumlah, tadi pakai rumus apa? ALT sama dengan, kalau jumlah yang di atasnya, kalau terendah pakai sama dengan min, blok bagian yang ingin dihitung, kalau tertinggi pakainya max, sama dengan max, maksimum, kemudian rata-rata sama dengan average. Nah, dari jumlah atas ini kita drag, tarik. Oke, teman-teman, sudah selesai. Alhamdulillah, sudah selesai untuk persoalan di fungsi logical if. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kuncinya adalah di bagian logical test dan value if true dan value if false. 3 hal ini. Jika teman-teman sudah paham logical testnya mana, value if true-nya artinya apa tadi, kemudian value if false artinya apa, teman-teman pasti bisa. Dan juga nanti ada variasi lagi atau if bertingkat lagi, itu bisa kita kolaborasikan antara if dan lookup atau if dan string atau sejenisnya. Gitu. Jadi nanti if ini nggak cuman fungsi if saja, nanti di dalam rumus di Excel bisa digabungkan dengan yang lain juga. Oke, seperti itu untuk pertemuan kedua ini terkait fungsi logical if. Oh ya, satu lagi untuk judul ini, ternyata judulnya belum di tengah-tengah tabel. Kalau ingin di tengah-tengah, tapi di sini ada 3 baris yang isi, nggak bisa menggunakan merge and center. Jadi kita bisa gunakan merge across. Nah, ini saya jelaskan sekilas di bagian sini. Ada merge and center, ada merge cross, ada merge cell. Merge cell menggabungkan menjadi satu sel, tapi teks masih tidak di kondisi awal. Merge and center menjadikan jadi satu sel dan di tengah. Merge across menggabungkan hanya kolom saja, barisnya digabungkan. Karena di sini ada lebih dari satu baris yang isi, maka kita gunakan merge across. Belum di tengah, tinggal kita tengahkan. Oke, sangat mudah sekali di fungsi logical if. Saya yakin teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau berlatih, pasti bisa. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau tanyakan ke nomor HP saya. Boleh juga, silahkan untuk sharing, untuk chat di WA saya juga boleh. Atau teman-teman juga bisa, kalau misal pingin latihan atau privat dengan saya juga bisa. Silakan di 085747786827. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat.
Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.